إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun fa'adhana fi udhunihi al-yumna wa qama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, mobil khusus ketua Bapak Ustadz Hanifan. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Yang diantaranya adalah kenikmatan Allah yang menjadikan kita mudahnya langkah kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita di dalam kebajikannya Allah catat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan akikah ya. Perkara-perkara sunnah atau yang disunahkan di dalam akikah. Ini bahasan terakhir insyaallah perkara akikah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah tadi saya membacakan surah Ali Imran ayat 36. Ya, karena ini pembahasan akikah itu seputar jabang bayi dan betapa jabang bayi itu
sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat ringkih. Kita selaku orang tua betapa bahagia dikaruniai anak. Namun bukan sekedar mitos semata. Ada saja tingkah pola anak atau jabang bayi yang terkadang bikin orang tua gelisah, rewel tak terkira. Periksa ke dokter, kata dokter nggak apa-apa. Nah, tambah bingung kita. Dokter yang ahlinya bilang nggak apa-apa, bingung. Maka tentu kita selaku orang yang masuk pada golongan orang-orang yang beriman, percaya di antaranya perkara gaib. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 36 tadi, satu ayat atau cuplik potongan ayat yang di dalamnya Allah ajarkan kepada kita semua sebuah doa, sebuah mantra khusus berkaitan dengan anak kecil atau bayi, agar tidak mudah rewel. Atau kalau di kampung-kampung zaman dulu itu jabang bayi itu rawan sekali. Kalau di kampung saya itu zaman dulu, sekarang mah nggak terlalu lah. Itu kalau ada kelahiran jabang bayi itu di malam-malam berikutnya selalu ada penampakan bola api itu. Dan kita bilangnya teluh, tahu dia daerah yang lain tuh. Katanya mencari tumbal lah, nyari apa gitu ya. Namun demikian, memang Islam sendiri memberikan penjelasan berkaitan hal itu. Ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Wa inni, dan sungguh aku, u'idzuha, aku mohon perlindungan atas jabang bayi yang dilahirkan. Bika, dengan perlindunganmu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, itu doa. Doa atau mantra kalau orang bilang, orang kita, untuk menangani jabang bayi yang terkadang aneh atau rewel enggak terkira gitu. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cuplikan berkaitan dengan ayat Al-Qur'an tadi. Demikian pembahasan selanjutnya adalah lanjutan daripada akikah, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam akikah, di antaranya Wakila tujzi'u huna duna jaz'ati dha'nin. Ada yang menyatakan akikah itu cukuplah dengan domba yang kurang dari 1 tahun. Wa thaniyati mu'jizin, dan kambing yang kurang dari 2 tahun. Nah, ini sedikit lebih longgar prasyaratnya dibandingkan dengan hewan kurban akikah itu. Kalau domba kan harus 1 tahun, kambing misalnya dengan ciri sudah poel tanggal giginya. Bi khilafil udhiyah, berbeda dengan hewan kurban. Enggak. Selamat datang Ustaz. Waalaikumsalam.
Fa innaha akidun, karena sungguh udhiyah kurban itu lebih kuat sunnahnya. Nah, ini ada maksud lebih kuat sunnahnya itu nanti ada penegas. Walaupun sama-sama berhukum sunnah, namun kurban itu lebih kuat. Li'annaha a'nil udhiyata muta'allaqatun bisababi ratibin wa amrin amin. Alasannya adalah udhiyah kurban yang aku maksud di sini adalah kurban berkaitan dengan sebab runtutnya hadis atau sunnah, wa amrin amin, dan perintah umum. Maksudnya adalah kurban dan akikah itu dasar hadisnya ada, namun berkaitan dengan kurban hadisnya lebih banyak. Terlebih kurban itu perintah yang ada dalam Al-Qur'annya jelas. Kalau akikah hanya mengandalkan hadis. Ya, kalau kurban jelas fasholli lirabbika wanhar. Nah, itu sama-sama perkara sunnah namun lebih kuat. Wa fi wajhin annahu yusamihu bil aibi aidan. Di dalam pendapat yang lain menyatakan bahwa status disamakan di dalam perkara cacat. Di dalam perkara cacat. Artinya adalah hewan kurban dan hewan akikah itu sama-sama prasyaratnya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan di dalam hal yang berkaitan dengan kurban, 4 perkara yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban. Ini berarti sama dengan akikah. Yang pertama adalah hewan tadi tidak boleh buta matanya, sebelah matanya, yang kebutaannya nyata. Yang kedua, yang karena sakit, yang sakitnya nyata. Yang ketiga, yang pincang kakinya, yang kepincangannya nyata. Yang keempat, kurus kering, yang kurusnya benar-benar nampak nyata. Lah itu perkara, 4 perkara inilah yang dimaksud aib atau cacat. 4 perkara ini yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban. Sama pula kedudukannya, statusnya dalam hewan yang dibuat akikah. Wa yustahabu ayyaqula 'inda dzabhiha. Nah, ini diantara kesunahannya. Yang pertama, disunnahkan seseorang berucap, artinya berdoa manakala berakikah, menyembelih akikah. Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Ini disunnahkan baca doa ini. Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, ini darimu dan kembali padamu, terimalah akikah fulan. Ya, tukang nyembelihnya menyatakan akikah si fulan, ya maksudnya jabang bayi. Kalau dalam kurban kan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, hewan kurban ini darimu dan kembali padamu, maka terimalah kurbanku. Bagi yang nyembelih. Lah kalau yang kurban nyembelih dewek, lah kalau yang nyembelih panitia, maka panitia kan mendata, nih kambing namanya siapa, maksudnya yang kurbannya. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min Bapak Ahmad misalnya. Nah kalau 7 orang ya sapi sebutin atu-atu. Nah kalau akikah ya enggak. Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Dia enggak mungkin bayi kan nyembelih sendirian. Ada yang nyembelihin gitu.
Itu diantara kesunahannya ketika nyembelih membaca doa. Wa yustahabbu dan disunahkan dzabhuha inda tulu'i syamsi. Berikutnya yang disunahkan adalah ketika menyembelih itu waktunya tatkala sudah terbit matahari, sama berarti kedudukannya dengan menyembelih hewan kurban. Qala al-Bandaniji, Imam al-Bandaniji berkata, wa halqu ra'sihi yakunu qabla dzabhi. Mencukur rambut jabang bayi itu adanya dilakukan sebelum penyembelihan. Wa an-nasi fi at-tahdzib wa ghairihi annahu ba'dahu. Di dalam nas lain dikatakan di dalam kitab Tadhib dan yang lainnya bahwa pencukuran rambut jabang bayi sesudah menyembelih. Wa quwwatul lafzil khabari tu'tihi qala an-Nawawi fa huwa arjah. Jadi Imam Nawawi di dalam kabar berkaitan dengan mencukur rambut jabang bayi, bahwa mencukur sesudah akikah itu lebih kuat pendapatnya. Ya sebagaimana yang selama ini kita laksanakan, kalau diundang ya malamnya Bapak Al-Barzanji akikah itu kan kita makan sate tuh akikah sambil cukur jabang bayi. Nah berarti kan sesudah nyembelih berarti. Ya karena udah matang itu sate tinggal makan. Lah malam itu nyukur jabang bayi berarti ya sesudah nyembelih berarti. Wa yustahabu dan disunahkan, nih sunah berikutnya. Ayanza'al lahma bila kasri 'azamin. Disunahkan ketika nyangin bahasanya, ya motong-motong daging itu dengan tanpa memecah atau memotong tulang hewan akikah. Tafaulan itu mengharap faidah atau kemanfaatan. Bisalamati a'dha'il mauludi, dengan harapan doa agar selamatnya anggota tubuh jabang bayi yang dilahirkan. Jadi ada korelasinya lah, maksud bahasa kita itu tafaulan itu. Jadi kalau hewan kurban mah bebas lah dicacah-cacah, bila perlu ya dicacahnya kecil-kecil biar baginya rata gitu. Lah kalau akikah mah ya jangan. Ketika mencacah atau memotong-motong dagingnya itu tulangnya jangan dipotong atau jangan dicacah. Ya tadi tafaulan bisalamati a'dha'il mauludi, dengan mengandung harapan dan doa demi keselamatan anggota tubuh jabang bayi yang dilahirkan. Wa yufarriqu 'alal fuqara'i wal masakin li ta'udul barakatu 'alal mauludi. Wa yufarriqu dan dibedakan, wa yufarraqu dan dibedakan 'alal fuqara wal masakin, atas atau bagi orang-orang fakir miskin. Dibedakan itu maksudnya jangan disamakan pembagiannya. Nanti caranya ada untuk fakir miskin itu seperti apa. Li ta'udul barakah, agar keberkahan kembali alal mauludi, atas jabang bayi yang dilahirkan, agar berkah. Wa yustahabu dan disunahkan Allah yatasaddaqa bihi nai'an, dan disunahkan pula janganlah menyedekahkan akikah tadi dalam keadaan mentah, bal matbukhan, akan tetapi sudah dimasak ala sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Ya selama ini ya amaliyah kita ya begitu, berbeda dengan hewan kurban. Kalau akikah itu ya udah matang, Wa yustahabu dan disunahkan tabhuhu bihalwin, disunahkan masakannya itu dengan ada rasa manisnya, ada manis-manisnya gitu, kayak lek mineral, ada manis-manisnya. Jadi
Saya teringat ya di kampung dulu nuju bulan sampai pas akikahnya itu biasanya dibuat rujak-rujakan itu ya, yang berasa manis, jangan kecut gitu, jangan pedas. Ini tafaulan kepada jabang bayi. Alasannya apa sih? Alal asahi, menurut pendapat yang lebih sahih, tafaulan bihalawati akhlaqil mauludi, dengan harapan doa agar manisnya akhlak jabang bayi nanti. Nah itu maksudnya. Kalau bahasa kita itu apa, siloka, orang Sunda bilang siloka, simbolis. Dengan cara demikian simbolis. Ya ini dari zaman dulu para ulama juga ngamalin itu. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i berkata fi Majmu'is Saidalani. Imam Ar-Rafi'i berkata di dalam kitab Al-Majmu', kitab besar ini, mana qalahu Imam, sebagaimana yang dinukilkan oleh beliau anhu darinya, idza tabaha fala yattakhidhu alaihi da'watan. Ketika seseorang memasak daging akikah, maka hendaklah dia tidak dengan cara mengundang, ini dengan cara ngundang. Balil afdalu ayyab'atha bihi matbukhan ilal fuqara. Nah ini maksud yang tadi saya bilang. Akan tetapi lebih utama untuk fakir miskin, lebih utama khusus fakir miskin, itu lebih baik masakannya diantar ke mereka. Allah alam maksudnya apa? Mungkin untuk demi menjaga perasaan. Kadang mohon maaf orang nggak punya itu sensinya tinggi, gak enak gitu ya. Nah kalau kita terbiasa misal diundang ya datang aja. Tapi kan kalau fakir miskin itu kadang merasa minder, lebih baik dianterin. Itu lebih utama untuk menjaga perasaan. Nasu alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu falau da'ahum ilahi fala ba'sa. Imam Syafi'i menentukan hukumnya pula yang beliau menyatakan kalaulah mengundang mereka ya enggak apa-apa, kata beliau. Falau da'ahum ilahi fala ba'sa. Ya kalaupun toh mengundang mereka ya enggak apa-apa. Ini kan wilayah-wilayah adat, wilayah kebiasaan. Alasan pertama tadi demi menjaga perasaan. Ya kalau memang umumnya sudah biasa membaur, ya enggak lagi pandang kelas sosial, ya siapapun diundang ya datang gitu kan. Wallahu a'lam. Far'un, cabang permasalahan yustahabu ayuhnakal mauludu bisyai'i halwin. Disunnahkan untuk mentahnik anak yang baru dilahirkan dengan sesuatu yang manis. Tahnik itu kalau bahasa kita ngeloloh, tapi ngeloloh itu kan kayak jamu ya. Bahasa kita ngeloloh, ngeledotin lah. Nah, tahnik dengan sesuatu yang manis. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yahnaku auladal ansari bitamari. Karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mentahnik anak-anak kaum Ansor dengan kurma. Kenapa harus kurma? Sesuatu yang manis. Konon rasa manis itu paling, alasannya paling tajam, paling mudah ditangkap oleh indera perasa. Yang kedua, pengenalan rasa manis, sebab selama 2 tahun nih anak jabang bayi akan disusui oleh ibunya yang ada rasa manis-manisnya tadi, sehingga kurma. Tentu amaliyah Nabi itu ketika mentahnik ya beliau ambil 1 butir kurma,
Beliau kunyah, ya bijinya mah dibuang, nggak mungkin dikunyah. Beliau kunyah, setelah lembut beliau ambil kunyahan kurma yang lembut tadi, beliau, kalau orang Sunda diledotin apa ledotin? Jadi diledotin lah pokoknya, diusapin gitu, dioles loh, dia dioles, diolesin ke ujung lidah dan bibirnya, dioles-oles. Itu amalia Nabi. Lah kita mengamalkan bagus silahkan, cuman kita mah harus tahu diri lah. Ya yakin gak itu mulut tidak berbakteri? Ya kalau pingin ngamalin, pingin ngunyah mentahnik jabang bayi ya mulut bersihin dulu lah gitu ya. Kalau kagak yakin, yang ada bocah sawan. Iya bawa apa baik gitu. Setidaknya kalau Nabi jelas mentahnik ada keberkahan di dalam ludah Nabi. Nah kalau kita kan ada bibit penyakit. Nah kalau tidak, saya tuh kalau diminta mentahnik jabang bayi itu ya ambil, kalau memang disediakan kurma ya kurma itu saya bejek, dikasih air dikit sekiranya lembut, ya saya olesin ke ujung lidah dan bibirnya. Itu kalau ada kurma. Kalau nggak ada ya apapun yang berasa manis. Orang tua kita biasanya kalau madu kalau ada lah, zaman dulu mah di kampung madu kayak susah, barang mahal, ya paling pakai gula merah. Pokoknya sesuatu yang manis lah. Itu. Wa yustahabu, dan disunahkan ayudhana, mengadhani jabang bayi fi udhunihi, pada kuping jabang bayi. Al yumna, yang kanan. Wa yuqima, dan mengiqomahi fil yusra, pada kuping kiri. Warawiya, dan meriwayatkan, waruwiya, dan diriwayatkan zalika berbagai hadis anis sahabati radhiyallahu anhum, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi berkaitan tentang mentahnik, tentang mengadhani dan mengiqomahi kuping kanan kuping kiri, itu sudah banyak riwayat tentang para sahabat yang mengamalkannya. Lah tahu dah kalau kemudian hari ada di zaman sekarang ada oknum artis baru ge hijrah udah berani ngata-ngatain ya. Dulu sempat rame ya, akhirnya minta maaf ya. Kalau salah ngaji begitu dah, salah ngajinya sama guru, sama ustadz, sama tokoh yang belum kelar ngaji udah berani pada berfatwa ya akhirnya membingungkan umat. Padahal banyak sekali amalia-amalia yang dilakukan di masyarakat yang diajarkan oleh ulama kita, nggak mungkin tanpa dalil, pasti berdalil. Ya sebagaimana tentang mengadhani dan mengiqomahi jabang bayi kuping kanan kuping kiri. Wa qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udunil Husain. Dan sungguh qad itu bimana taukid. Kalau udah qad itu berarti sesuatu yang sangat. Kalau ada kalimat qad itu sungguh sesuatu yang sangat terjadi. Wa qad adzana, dan sungguh mengadhani Rasulullah SAW fi udunil Husain, pada kuping Husain. Hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha, ketika Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Husain. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Wa sahahu, dan Imam Tirmidzi menganggapnya hadis ini sahih. Lah kalau sekelas Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih, kenapa Al-Albani malah menyatakan dhaif? Kan kurang ajar. Orang ilmu enggak seberapa, gaya petakilan. Udah gitu dianggap ahli hadis lagi. Lah orang rada-rada kok dianggap ahli hadis. Ya, aneh kadang umat zaman sekarang itu. Lah masa lebih percaya Albani daripada Sahih Bukhari? Rasa-rasanya kalau belum ditashih disohhekan Albani, kayaknya mereka nggak yakin. Lah lebih yakin Bukharinya langsung atuh. Nah, orang yang rada-rada lagi belajar hadis sudah dianggap ahli hadis lah, kan bahaya. Makanya banyak keanehan yang dilakukan fatwa oleh
Al-Albani ini kan ulamanya mereka, ulama abal-abal saya bilang. Wa adzana fil yumna wa qama fil yusra Umar bin Abdul Aziz fi auladihi. Kurang apa sejarah menyatakan Umar bin Abdul Aziz mengadani anak-anaknya, mengadani kuping kanan dan mengiqomai kuping kiri anak-anaknya, sekelas Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah Bani Umayyah yang meskipun beliau memimpin pemerintahannya, ada yang menyatakan 2 tahun, ada yang menyatakan 2 tahun setengah, sebentar, namun luar biasa, jasanya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz ini beliau yang menghimbau para ulama untuk menghimpun hadis-hadis yang berserak. Beliau juga salah satu khalifah yang mendamaikan 2 kubu yang bertikai antara Ahlussunnah dan Syiah. Kalau kemudian hadirin ketika mendengar khotib di akhir khutbah, khotib berkata begini biasanya setelah doa, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat Al-Qur'an itu dipakai sepertinya dianggap resmi dalam teks khutbah. Itu dimulai semenjak kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya nggak ada teks khutbah kalimat semacam itu. Apa landasannya? Landasannya adalah tatkala beliau mendamaikan 2 kubu, Ahlussunnah dan Syiah. Di zaman itu seringkali terjadi pertikaian bahkan pembunuhan hanya gara-gara misal di masjid Ahlussunnah ketika khutbah khotibnya menjelek-jelekan Syiah. Begitu juga ketika orang Syiah sedang sholat Jumat ketika khutbah isinya menjelek-jelekan golongan Ahlussunnah. Propaganda ini yang menjadikan perselisihan di antara umat sampailah sering terjadi pembunuhan. Menyikapi demikian, beliau mengundang tokoh-tokoh dari kedua belah pihak untuk mendamaikannya. Sampailah pada kesimpulan beliau menyatakan, silahkan kalian berhenti pada keyakinan masing-masing, namun berlaku adillah ketika engkau menjadi umat Rasulullah SAW. Berlaku adillah, sebab Allah berfirman, lah ini yang beliau sampaikan firmannya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita, kepada orang yang beriman untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan itu maknanya kebajikan, tapi ihsan tidak sama dengan albirru. Albirru maknanya kebajikan, tapi ihsan itu bermakna kebijaksanaan. Jadi beliau Umar bin Abdul Aziz ya seorang ulama, beliau seorang khalifah ya ulama, beliau alim. Beliau menyampaikan kalimat ini, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Tidakkah kalian malu sebagai tokoh-tokoh agama di masing-masing pihak? Berlaku adilah, jangan mudah bertikai. Beliau membacakan ayat tadi sampai puncaknya berdamai 2 belah pihak untuk menjaga keharmonisan suasana sosial waktu itu agar tidak terlalu chaos. Akhirnya para ulama bersepakat, khususnya yang Sunni waktu itu, untuk mencantumkan ayat Al-Quran ini di akhir khutbah kedua. Sebelumnya nggak ada, tapi sekarang Ustaz ya, coba di teks-teks khutbah, semua teks khutbah itu ada kalimat itu di khutbah kedua itu, dan kita amalkan. Dan itu bid'ah. Sebab sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz nggak ada teks ini di dalam khutbah. Sekarang seperti menjadi sebuah pedoman. Itu awal mulanya sejarah kenapa di dalam khutbah kedua ada kalimat
setelah doa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Lah kalau ngikutin syarat sah khutbah itu ya cukup setelah doa selesai. Tapi nyatanya setelah doa ada ultimatum. Ya arhamar rahimin, selesaikan doa. Kata si khatib, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha ya'muru. Wah itu setelah selesai doa ada ultimatum, kalau bahasa kita pengumuman lah gitu. Ada pengumuman agar firman Allah ini meresap luar biasa ke dalam batin kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kalimat itu luar biasa disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah itu. Dan para ulama saat itu ya tunduk, merasa bersalah. Bahkan mereka merasa malu. Seorang pemerintahan lebih bijaksana, lebih alim daripada kita-kita, kata ulama itu. Ini salah satu kehebatan Umar bin Abdul Aziz, alimnya luar biasa. Sampai dengan mengutip salah satu ayat itu berdamai mereka. Nah itu. Ini nyampe sini gara-gara apa tadi ya? Gara-gara bid'ah sih. Gara-gara bid'ah-bid'ahan gitu. Ya ini Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Sekelas Umar bin Abdul Aziz, sejarah mencatat betapa hebatnya jasa Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu selalu mengadzani, mengiqomahi anak-anaknya ketika dilahirkan jabang bayinya. Dia masyhur, sejarah mencatat. Lo ada kelompok kemarin sore ngebid'ahin, gedeg saya mah. Ya geli sebenarnya. Ya belum pada kelar ngaji udah berani berfatwa, ya gak begitu jadinya. Menyusahkan umat. Rawahu Ibnu Munzir anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Wa fil bahri wal ibanah, dan dikatakan di dalam kitab Al-Bahri dan Ibanah, yustahabu disunahkan ayaqra'a, seseorang membaca doa fi udhunihi di dalam pada kuping jabang bayi. Nah ini tadi dibacakan doa yang tadi saya sampaikan dalam muqaddimah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini dibacakan bersamaan dengan adzan dan iqamah beriringan. Dan ini juga disunahkan atau dianjurkan manakala anak kita rewel, baca kalimat ini. Jabang bayi rewel, baca kalimat ini. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih tegas lagi, di dalam kitab Ibnu Sunni karangan Imam Ad-Damiri Anil Hasan bin Ali, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang dianugerahi kelahiran seorang jabang bayi, fa adzana, maka hendaklah adzan fi udunil yumna, pada kuping kanannya, wa qama, dan hendaklah mengiqamai fi udunil yusra, pada kuping kirinya. Lam tadurruhu, maka tidak akan membahayakan, maka tidak akan merusak, maka tidak akan mengusik, tidak akan mengganggu. Ummus sibyan. Jadi dengan faidah mengadzani dan mengiqomahi kuping kanan, mengadani kuping kiri diiqomahi, lam tadurruhu ummusibyan, maka ummusibyan tidak akan menggodanya, tidak akan mengganggunya. Ummusibyan ini siapa? Ummusibyan ini jenis jin yang memang jin spesial, bahasanya jin spesial lah, yang bertugas untuk mengganggu jabang bayi. Yo namanya ge ummusibyan. Itu artinya ibu, sibyan itu anak kecil. Jadi emang jin yang khusus mengganggu, merusak, bikin apa? Sawan anak kecil. Makanya saya teringat kalau akan setiap wilayah kan punya istilah masing-masing.
Saya malah kepikiran jangan Ummu Sibyan itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa lokalnya itu kalong wewe, apa? Wewe gombel. Ya. Kan terkenal wewe gombel itu yang suka nyulik bayi atau pokoknya yang ganggu bayi lah pokoknya. Wewe gombel. Jangan-jangan wewe gombel itu Ummu Sibyan. Sebab gambaran wewe gombel itu ya berbuah dada yang ya begitu dah. Dan awal mula penemuan atau penampakan Ummu Sibyan itu pada zaman Nabi Sulaiman. Karena ini tidak mungkin saya ceritakan, kepanjangan Pak, waktunya udah habis. Intinya mah itu Ummu Sibyan lah. Udah jam 6 kurang. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hal ihwal berkaitan dengan akikah, dan baru saja disampaikan bagaimana kesunahan-kesunahan berkaitan dengan akikah dan kesunahan yang berkaitan dengan jabang bayi. Mudah-mudahan meskipun kita ngaji tibang jumpa sebulan sekali, dengan sedikitnya ilmu, Allah Maha tahu atas segala keterbatasan kita, tapi tetaplah gugurnya kewajiban kita di dalam thalabul ilmi. Dan kelak Allah membuat catatan khusus bagi kita adalah bagian orang-orang yang senantiasa mengejar ilmu syariat, dan Allah pun memaklumi dengan segala keterbatasan waktu lah. Ngaji begini tibang sebulan sekali udah lupa lagi, ngantuk lagi, ngaji sebulan sekali ngantuk lagi. Mudah-mudahan tetaplah ini Allah catat sebagai amal kebajikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina min ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.